teman-teman semua. Terima kasih moderator. Ini susahnya kalau bicara setelah utara. Apa yang saya mau sampaikan sudah disampaikan semua. Yang pertama, yang kedua, saya kalau berbicara setelah utara, saya minder sekali. Karena utara ini bos saya dari dulu. Terus saya terima kasih kepada penyelenggara yang telah mengundang saya. Saya sebenarnya diberi judul Komitmen Pemerintah Baru dalam Inisiatif OJP. Tadi di bagian akhir paparan Bu Tara ini semua sudah jelas bahwa dari nawacita itu ada 2 atau paling tidak 3 dari poin itu yang secara tegas terkait dengan OJP. Saya tidak berani bicara apa komitmen pemerintah baru terhadap OJP. Pertama, karena saya anggota legislatif, walaupun partai saya pendukung Pak Jokowi, tapi saya kira yang lebih tepat berbicara ini adalah Menpan, Seskap, Kepala Bappenas atau Seknek. Karena itu saya mungkin berbicara dari sisi yang lain ini, teman-teman sekalian. Saya kebetulan hadir waktu peluncuran OJP dulu di kantor Wapres 2012 ya, 2012 Januari. Saya hadir di situ dan saya langsung tertarik dengan gerakan ini. Tapi kesempatan saya berada di kantor Wapres membuat saya keliling di banyak daerah. Karena waktu itu saya staf khusus bidang penanggulangan kemiskinan dan otonomi daerah. Sayangnya Bu Tara, program yang sangat bagus ini, yang sangat optimis yang digambarkan tadi, itu getarannya kurang saya tangkap di daerah. 2 hari lalu, ada 2 orang pejabat kementerian datang ke ruangan saya di DPR. Waktu itu Ilham ada di ruangan saya juga. Ada 1 orang eselon 2 dan 1 orang eselon 3. Ini eselon yang sangat strategis. Ketika saya diskusi tentang OJP dengan Ilham, 2 orang pejabat ini tidak tahu apa itu OJP. Ini menyedihkan ini. 2 orang pejabat struktural eselon 2 yang sudah sangat senior, 1 orang pejabat eselon 3 tidak tahu itu. Jadi optimisme yang digambarkan tadi di Tara ini, ya belum terasa getarannya. 10 kabupaten kota. Begitu juga yang saya tangkap ketika saya berkeliling di hampir semua kabupaten di Indonesia. Setiap kali saya bertemu dengan pejabat strategis, bupati, wakil bupati, sekda, kalau ada yang pernah mendengar tentang OJP, mereka tidak paham. Kalau mereka paham, ala kadarnya. Jadi saya kira ini tantangan buat kita ke depan. Karena walaupun di pusat ini bagus, tapi kalau pelaksanaannya, implementasinya di tingkat lokal, saya kira susah. Karena yang paling merasakan nanti hasil akhir dari gerakan OJP ini adalah diharapkan masyarakat yang ada di daerah. Saya mungkin termasuk kelompok yang pesimis melihat ini, Pak. Tapi itu yang saya rasakan. Bagi saya OJP ini adalah gerakan, seperti tadi disampaikan oleh Bu Tara, adalah gerakan yang membuat pemerintahan lebih transparan, lebih efektif, akuntabel, responsif terhadap aspirasi. Itulah pemahaman umum. Saya mencoba menyederhanakan pengertian. Sederhananya adalah OJP itu adalah gerakan untuk mengembalikan pemerintahan menjadi milik rakyat dengan cara membawa rakyat ke dalam pemerintahan. Itu kata singkat dari OJP. Bagaimana masyarakat, bagaimana pemerintah yang selama periode yang panjang, saya mohon maaf,
di masa Orde Baru yang sentralistis, represif, totaliter, sehingga membuat pemerintah terasing dari rakyat. Saya kebetulan waktu zaman Orde Baru camat gitu. Saya merasakan kekuasaan saya sebagai camat waktu itu jauh lebih besar, efektif dibandingkan dengan kekuasaan saya sebagai bupati di masa reformasi. Artinya ketika camat, kalau ruangan ini mungkin warnanya abu-abu, saya bisa mengatakan kepada rakyat ini warnanya merah. Dan rakyat mengatakan iya Pak, merah. Itu saya camat. Di masa reformasi sekarang ini jelas warnanya abu-abu. Saya sebagai bupati, saya katakan ini abu-abu. Rakyat masih bertanya, kenapa abu-abu Pak? Karena terasing. Jadi saya mau kembali bahwa OJP dalam bahasa sederhana adalah bagaimana mengembalikan pemerintahan menjadi milik rakyat dengan cara membawa rakyat ke dalam pemerintahan. Kenapa harus seperti ini? Kembali lagi dalam sisi pesimisme ini, saya harus mengatakan bahwa selama Indonesia merdeka hampir 70 tahun, barangkali, mudah-mudahan cuma saya berpikiran seperti itu, masyarakat belum merasakan kehadiran pemerintahan yang baik. Saya kebetulan pernah terlibat sebagai anggota tim Quality Assurance Reformasi Birokrasi, mengawal reformasi birokrasi yang merupakan program pertama dari pemerintahan SBY Budiono. Saya harus jujur mengatakan Utara bahwa program itu nggak berhasil. Berapa kali kami datang ke UKP 4 mengeluh di situ, dan Utara hadir ketika tim Quality Assurance ini datang ke sana menyampaikan keluhan. Pak Kuntoro selalu mengatakan lawan. Ketidakberesan yang ada di berbagai kementerian, yang ada di Pemda, tapi susah untuk melawan. Nah, saya berharap bahwa melalui OJP ini akan hadir pemerintahan yang baik di tengah-tengah masyarakat. Apa pemerintahan yang baik itu? Pemerintahan yang baik dalam bahasa sederhana yang saya coba rumuskan adalah pemerintahan yang bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat, bisa melakukan pemberdayaan, dan bisa melakukan pembangunan. Pelayanan akan menciptakan keadilan, karena orang yang datang berurusan dengan pemerintah dilayani oleh pemerintah tanpa memperhatikan latar belakang agama, suku, dan lain-lain. Memperlakukan rakyatnya secara sama. Pelayanan harus menciptakan keadilan. Yang kedua, bahwa pemerintahan yang baik itu adalah pemerintah yang mampu melakukan pemberdayaan, membuat masyarakat menjadi mandiri. Dan yang ketiga, pemerintah yang baik harus mampu membuat masyarakatnya jadi sejahtera melalui kegiatan-kegiatan pembangunan. Itulah pemerintahan yang baik. Nah, sekarang bagaimana caranya menghadirkan pemerintahan yang baik yang bisa melaksanakan 3 fungsi tadi? Saya kira apa yang dilakukan oleh gerakan OJP ini sangat baik, karena membawa masyarakat ke dalam pemerintahan dan mengembalikan pemerintahan ke dalam masyarakat, kepada masyarakat itu dapat dilakukan dengan membuka ruang publik yang seluas-luasnya. Dan itu yang dilakukan oleh OJP. Kalau bahasanya Pak Kuntoro, yang saya ingat betul, yang saya catat betul ini, Utara ini adalah bahwa membuka ruang publik bukan sekedar berdialog dengan masyarakat, tapi ngobrol.
Saya tanya Pak Kuntoro waktu itu, apa bedanya ngobrol Pak dengan dialog? Katanya kalau dialog itu masih ada nuansa formalitas, formal. Tapi ngobrol itu tidak ada lagi semua sekat-sekat. Kita tidak terikat oleh ruang dan waktu. Kita tidak terikat oleh tempat. Tidak perlu tatap muka. Dan karena itu kita akan menggunakan semua media, terutama teknologi informasi. Jadi diharapkan pemerintah ngobrol dengan masyarakat, memanfaatkan misalnya website, email, Facebook, Twitter, WhatsApp, BBM, SMS, Line dan sebagainya. Pertanyaannya adalah, apakah semua entitas pemerintah, terutama top leader di situ, mau memanfaatkan atau bisa memanfaatkan? Kalau mereka tidak bisa memanfaatkan dengan baik, maka ruang publik yang terbuka untuk melakukan ngobrol yang ditawarkan oleh OJB ini tidak terbentuk. Kalau itu tidak terjadi, maka gerakan untuk mengembalikan pemerintahan menjadi milik rakyat melalui membawa rakyat ke dalam pemerintahan tidak tercapai. Jadi usul saya Bu Tara dengan teman-teman semua pegiat OJB ini adalah bagaimana pemanfaatan teknologi informasi ini didorong sekencang-kencangnya, terutama kepada pemerintah-pemerintah pada level lokal. Hampir semua atau mungkin semua daerah sekarang sudah punya website. Tapi coba kita buka website itu, banyak yang tidak aktif. Banyak sekali. Ada datanya yang sudah 2 tahun tidak berubah, tidak ada update. Jadi artinya apa? Website ini hanya sekedar memenuhi formalitas. Dia tidak didukung oleh back office yang kuat. Dan menurut saya ini yang paling penting. Kemudian bagaimana komitmen pemerintah Jokowi JK terhadap OJB ini? Saya sepakat dengan Utara tadi. Kalau kita melihat dari program Nawacita, yang pertama misalnya ingin menghadirkan kembali negara dalam melindungi segenap bangsa dan memberi rasa aman pada seluruh warga negara. Ini Nawacita pertama. Yang kedua, membuat pemerintah selalu hadir melalui pembangunan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan transparan. Ini berarti membuka partisipasi publik dalam jalannya pemerintahan. Yang ketiga, menolak negara lemah melalui reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya. Ini 3 poin ini mempunyai kaitan langsung dengan gerakan OJB. Dan ini kesempatan yang besar buat kita yang menginginkan hadirnya pemerintahan yang baik di era Jokowi JK ini dapat kita wujudkan. Terakhir, Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, saya sangat menaruh harapan terhadap OJB ini. Dan saya mohon maaf dulu, karena saya berkarir 34 tahun, 35 tahun di birokrasi. Jadi kalau ada wartawan off the record. Dulu saya selalu menganggap negara kita ini rusak karena birokrasi. Karena birokrasinya tidak beres. Tapi ternyata setelah saya terjun ke dunia politik, saya berada di situ. Itu sentrum masalah di negara ini adalah politisi, Pak.
Jadi apapun yang kita mau buat sekarang di Indonesia ini, pemikiran-pemikiran yang baik, mau melakukan reformasi birokrasi, kalau epicentrumnya ini tidak benar, tidak bisa jalan semua. Kekuatan politisi begitu besar sekarang ini, kekuatan parlemen begitu besar. Kalau beberapa waktu yang lalu kita melihat di televisi ramai di DPR kompetisi antara KMP dan KIH, seakan-akan itu perebutan kursi. Sebenarnya bukan masalahnya di sini. Masalahnya adalah kenapa bisa sistem politik kita yang tidak mengenal the winner takes all, yang sudah dipraktekkan selama ini sejak dari Orde Baru yang otoriter, Orde Lama yang otoriter, di awal reformasi kita mencoba membangun demokrasi secara proporsional. Tiba-tiba sekarang hanya karena persoalan di laut dibawa ke darat, jadi berubah total. Saya katakan persoalan di laut dibawa ke darat ini bukan karena saya kelompok Indonesia hebat. Kenapa bisa begitu Prabowo kalah jadi presiden, itu aturan main di legislatif berubah sedemikian rupa sehingga semangat musyawarah mufakat tidak mungkin lagi terjadi. Kita selalu berbicara Pancasila, kita selalu berbicara musyawarah mufakat, sekarang tidak mungkin lagi terjadi. PDIP sebagai pemenang pemilu tidak ada peluang untuk menduduki kursi pimpinan. Bandingkan dulu dengan misalnya partai-partai kecil kayak PKB dengan suara yang sangat kecil bisa jadi pimpinan di DPR karena ada semangat musyawarah mufakat. Saya kira ini juga menjadi bahagian yang perlu kita soroti dalam program OJP ini, dalam gerakan OJP. Artinya kita tidak bisa berharap pemerintahan yang baik akan hadir kalau politisi tidak benar. Jadi saya merasa berdosa sebagai birokrat. Selama ini saya menghukum diri saya sendiri bahwa negara ini rusak karena birokratnya tidak beres. Ternyata negara ini rusak karena politisi jauh lebih tidak beres. Itu yang saya mau sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.